Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen. Because Halo, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Milenwari Putri, mahasiswi dari Ash University, kelas manajemen 664C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi penetapan harga dari PT Indofood. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT Indofood. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia, bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman, yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki banyak cabang hampir di semua daerah di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangajaya Inti Kusuma dan lalu diganti menjadi PT Indofood pada tanggal 5 Februari 1994. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Tujuan pendirian perusahaan ini yaitu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategi, mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mie instan menjadi makanan yang sangat digemari di Indonesia. Studi Mars Indonesia yang dilansir pada tahun 2016 tentang profil konsumsi produk makanan mengungkap bahwa sebanyak 92,4% masyarakat di Indonesia dari survei yang dilakukan 7 kota besar di Indonesia, mie instan merupakan atau mie instan disebut sebagai makanan favorit di Indonesia karena harganya murah, membuatnya mudah dan praktis, awet, serta rasanya yang bervariasi. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut karena dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie yang memiliki brand mie instan dan produk yang elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga sedikit mahal, namun diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing adalah penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu, atau sama dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah menetapkan laba. do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen. Because PT
Indofood merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia, bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman, yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki banyak cabang hampir di semua daerah di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan lalu diganti menjadi PT Indofood pada tanggal 5 Februari 1994. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Tujuan pendirian perusahaan ini yaitu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategi, mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mie instan menjadi makanan yang sangat digemari di Indonesia. Studi Mars Indonesia yang dilansir pada tahun 2016 tentang profil konsumsi produk makanan mengungkap bahwa sebanyak 92,4% masyarakat di Indonesia dari survei yang dilakukan 7 kota besar di Indonesia, mie instan merupakan atau mie instan disebut sebagai makanan favorit di Indonesia karena harganya murah, membuatnya mudah dan praktis, awet serta rasanya yang bervariasi. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut karena dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie yang memiliki brand mie instan dan produk yang elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga sedikit mahal, namun diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, adalah penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu, atau sama dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah menetapkan laba. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.